mempresentasikan mengenai service learning eh, yang kami lakukan kemarin. Jadi kelompok kami itu service learning mengenai pemanfaatan kulit buah dan sayur sebagai sumber vitamin untuk meningkatkan pertumbuhan ikan lele. Kemudian anggota dari kelompok kami itu ada Naila Bunga Dewi, kemudian yang kedua Alvito Ingwi Setiawan, yang ketiga Dika Oni Karina, dan keempat Brigita Navarina Putri, kelima Indra Misanta Anissa, keenam Vincentia Devita, ketujuh Zahra Salsabila, dan yang terakhir Estri Minati. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam konteks masalahnya. Di sini, untuk mengenai konteks masalah, pertama-tama mengenai budidaya ikan lele. Budidaya ikan lele merupakan salah satu sektor perikanan yang berkembang pesat di Indonesia. Dan lele juga ini memiliki daya tahan tinggi, lalu juga pertumbuhannya cepat, dan juga memiliki permintaan pasar yang terus meningkat. Namun di sini terdapat tantangan utama dalam melakukan budidaya lele, yaitu pemberian pakan yang secara optimal supaya menghasilkan ikan yang berkualitas dan juga memiliki nilai jual yang lebih baik. Selama ini, pakan ikan lele yang banyak bergantung pada pakan komersial yang harganya itu relatif mahal. Alternatif yang lebih ekonomis dan juga berkelanjutan adalah di sini menggunakan bahan alami seperti umbi-umbian yang sebagai sumber karbohidrat dan juga energi utama dalam pakan. Di sini umbi-umbian seperti singkong, lalu juga ada ubi jalar dan talas. Itu memiliki kaya akan nutrisi yang dapat mendukung pertumbuhan ikan lele. Namun, untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan kualitas gizi ikan, diperlukan adanya tambahan suplemen atau vitamin yang berasal dari bahan alami, seperti kulit buah dan sayuran. Kemudian, kulit buah dan sayuran yang sering dianggap limbah ternyata mengandung berbagai zat bioaktif, vitamin, dan mineral yang bermanfaat bagi kesehatan ikan. Misalnya kulit pisang yang kaya akan kalium dan antioksidan, sedangkan kulit wortel mengandung beta-karoten yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Pemanfaatan limbah ini tidak hanya meningkatkan kualitas ikan lele, tetapi juga mendukung konsep ekonomi sirkular dengan mengurangi limbah organik. Maka dengan kombinasi pakan berbasis umbi-umbian serta suplemen dari kulit buah dan sayur, diharapkan ikan lele yang dibudidayakan memiliki kualitas yang lebih baik, sehat, dan bernilai jual juga tinggi. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menentukan formulasi terbaik guna mengoptimalkan pertumbuhan dan kesehatan ikan lele secara berkelanjutan. Selanjutnya itu ada alasan memilih masalah. Jadi, yang pertama itu permasalahan dalam budidaya ikan lele, salah satunya adalah tingginya biaya pakan komersial. Oleh karena itu, diperlukan alternatif pakan yang lebih ekonomis dan berkelanjutan untuk meningkatkan efisiensi budaya lele. Lalu, penggunaan suplemen vitamin dari kulit buah dan sayur menjadi solusi potensi untuk mengurangi ketergantungan pada pakan komersial. Limbah kulit, buah, dan sayur yang kaya akan vitamin dan mineral dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan daya tahan tubuh ikan lele, sehingga mengurangi resiko penyakit dan meningkatkan produktivitas budidaya. Selanjutnya, selain manfaat ekonomi, penelitian ini juga berkontribusi pada aspek keberlanjutan dengan mendukung pemanfaatan limbah organik sebagai sumber nutrisi bagi ikan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk menekan biasa produksi, tetapi juga untuk menciptakan sistem budidaya ikan lele yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Selanjutnya, aksi penanganan masalah
Tujuan dan fokus aksi. Aksi yang dilakukan digunakan untuk menilai efektivitas bahan alami sebagai alternatif pakan dan suplemen vitamin dari kulit buah dan sayur, serta dampaknya terhadap pertumbuhan dan ketahanan tubuh ikan lele. Strategi pemanfaatan limbah kulit buah dan sayur. Yang pertama, seleksi bahan. Gunakan kulit pisang, pepaya, jeruk, dan sayuran hijau yang kaya vitamin dan mineral. Pengolahannya, yang pertama, cuci dan potong kecil limbah. Kemudian yang kedua, keringkan dan giling menjadi bubuk. Yang ketiga, fermentasi dengan EM4 atau ragi tape selama 3 sampai 4 hari. Kemudian yang keempat, formulasi suplemen, yaitu dengan mencampurkan bubuk kulit buah atau sayur ke dalam pakan dengan dosis 5-10%. Pemberian pakan yaitu setiap 2 kali dalam sehari. Oke, selanjutnya di sini aksi penanganan masalah, formulasi dan produksi pakan alami. Di sini bahan-bahannya adalah yang pertama kulit buah atau sayur, yaitu pisang, pepaya, jeruk, dan bayam. Lalu ada dedak atau bekatul. Selanjutnya ada tepung, ikan atau bekicot giling. Selanjutnya M4 atau ragi tape dan air secukupnya. Oke, untuk cara membuatnya di sini yang pertama cuci dan potong kecil kulit buah atau sayur, lalu keringkan dan giling jadi bubuk halus. Lalu fermentasi opsional, campur bubuk dengan air dan M4 simpan 3 sampai 5 hari. Lalu campur bahan-bahan di sini eh, 30% dedak, 30% sisa makanan, 20% suplemen kulit, buah atau sayur, dan 20% tepung ikan atau bekicot. Kemudian untuk pelaksanaan uji coba dan pengamatan efektivitas. Pemberian pakan dilakukan dengan cara dicampur pelet dan dilakukan pada pagi hari dan sore hari, serta kami mengamati pertumbuhan, kesehatan, serta ketahanan ikan lele terhadap penyakit pada saat kami memberi suplemen tersebut. Oke, selanjutnya dari aksi yang sudah kita lakukan itu ada beberapa aspek yang teratasi istilahnya. Yang pertama itu ada di biaya produksi. Nah, untuk melihat bagaimana biaya produksi ini bisa teratasi itu tuh dilihat dari perbandingan harga suplemen alami dan suplemen komersial. Untuk suplemen alami dibuat menggunakan limbah kulit buah dan sayur yang gratis atau berbiaya sangat rendah. Hanya memerlukan biaya tambahan untuk pengeringan, penggilingan, dan fermentasi. Yang estimasi biayanya adalah sekitar 2.000 sampai 3.000 per kilogram. Itu untuk makanan ikan lelenya. Kemudian untuk suplemennya itu karena terbuat dari limbah-limbah kulit, itu kemungkinan juga memakan biaya yang lebih rendah dibanding suplemen komersial yang harganya kalau untuk suplemen lele yang berupa pakan lele ini berkisar 8.000 hingga 15.000 per kilogram tergantung merek dan kandungan nutrisinya. Selanjutnya ada di bagian keberlanjutan lingkungan. Nah, dari aksi yang sudah kami lakukan ini, manfaatnya bagi keberlanjutan lingkungan adalah mengurangi limbah organik, mengurangi pencemaran lingkungan, dan menekankan ketergantungan pada pakan pabrik berbahan kimia dan impor. Nah, dilakukannya aksi ini harapannya dapat meningkatkan kesadaran daur ulang dan mendorong ekonomi di tingkat lokal. Baik, Pak Indra dan teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan presentasi dari kelompok kami. Semoga presentasi dari kelompok kami dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi, terima kasih dan selamat malam.